Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan sekarang kewajiban yang kedua dari 4 kewajiban ya. Tadi selesai alhamdulillah mengakhiri jemaah tentang kewajiban yang pertama, yaitu apa? Al-ilmu. Jadi semua kita kewajibannya terhadap segala sesuatu adalah mengilmui dulu. Ya kan? Mau mengilmui. Ya jangan berpaling, jangan menolak, jangan ragu, tapi harus diilmui. Apalagi yang paling penting mengilmui Allah, Rasul dan Islam ya itu. Setelah ilmu jamaah, kewajiban yang kedua ya. Ini datanya kedua karena memang sebagai kelanjutan dari yang pertama. Yuk dibaca. Bismillah. Hasaniyatul amalu fi asalisatut ad-da'watu ilahi. Al-wahid qaulul amalu bi ail amalu bima taqtadihi hadil ma'rifatu minal imani billahi wal qiyami bi ta'atihi imtisali awamirihi wajib tinabi nawahihi minal ibadatil qasati wal ibadatil muta'addiyati fal ibadatul qasatu mislus sholati was shaumi wal haji wal ibadatul muta'addiyatu kal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wal jihadi fi sabilillahi wa ama asbaha dalika. Al amalu fil haqiqati huwa samratul ilmi faman amila bila ilmin faqad sabaha nasara wa man amila walam alima wa man alima walam yakmal faqad sabahal yahuda. Yang pertama, perkataannya amal, yaitu amal dengan apa yang konsekuensinya mengetahui dari iman kepada Allah dan melaksanakan dengan ketaatannya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dari ibadah-ibadah yang khusus dan ibadah yang muta'adiyah. Maka ibadah yang khusus misalnya adalah sholat, puasa, dan haji. Dan ibadah yang muta'adid adalah seperti perintah dengan ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, dan jihad memerintahkan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, dan mencegah mungkar, dan jihad di jalan Allah Ta'ala dan apa yang serupa demikian itu. Dan beramal secara hakikatnya dia adalah buah dari ilmu. Maka barang siapa melakukan tanpa ilmu, maka dia sungguhnya menyerupai orang Nasoro. Dan barang siapa yang mengetahui dan dia tidak mengamalkan, maka sungguh dia menyerupai orang Yahudi. Ya. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah.
Disampaikan bahwasanya manusia itu kewajiban yang pertama adalah mengetahui. Jadi mula pertama harus mengetahui dahulu. Diketahui dengan baik dengan al-adillahnya, dengan dalil-dalilnya, dalil-dalil yang sahih, ya kan? Dalil-dalil yang sahih. Dalil-dalil yang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ataupun dari dalil akliyah, ya gitu. Untuk masalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ya. Kemudian ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, setelah kita melaksanakan kewajiban yang pertama, kita kenal dengan baik, ya kan? Kita ketahui dengan benar, kan itu. Kemudian kita melanjutkan kewajiban yang kedua. Kita meneruskan yang kedua dari kewajiban-kewajiban kita. Yang kedua, semestinya dan seharusnya di dalam kita mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal Islam, semestinya kita itu bisa mengamalkannya. Artinya semestinya kita tidak menolak. Ya, semestinya kita tidak menolak. Semestinya kita tidak ragu dan bimbang. Gitu. Semestinya hati ini menerima, dan semestinya hati ini bisa menyingkirkan ragu dan bimbang. Kenapa? Karena kalau kita kenali Allah, kita kenali nabinya, kita kenali Islam dengan adilahnya, semestinya dia itu mengerti mulianya Allah. Semestinya mengerti mulianya Rasul. Semestinya mengerti kasih sayang Islam. Islam benar-benar adalah agama yang kasih sayang. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Itu begitu, semestinya demikian. Semestinya begitu bila orang itu mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Oleh karenanya siapa yang bisa mengamalkannya falyahmadillah. Hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang belum bisa menerimanya ya jangan mencela kecuali dirinya sendiri, karena dalilnya jelas. Dalilnya jelas, kenapa? Dalilnya adalah wa fil ardi wa fi anfusikum. Yang ini itu. Dalilnya ada dalilnya ya bumi yang kita tempati ini, itu kan dalil. Ini enggak mungkin saya enggak tahu dalilnya. Dalilnya bumi kok kamu enggak tahu gimana? Kamu itu di mana? Kan gitu. Dalilnya itu fi anfusikum. Dalil itu penciptaan diri kamu. Kamu itu kan ciptaan toh. Ya kan gitu kan? Dalil itu penciptaan. Wa fi anfusikum, dalilnya itu penciptaan dirimu sendiri, itu kamu diciptakan itu, kamu kan ciptaan toh kan gitu. Itu adalah dalil, bukti keesaan Allah, kan gitu. Bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala, nah gitu. Nah, oleh karenanya ya kalau sampai tidak beriman fala yalumanna ila nafsah, kan itu. Enggak ada yang kamu celah selain dirimu sendiri. Wong dalilnya gamblang dan jelas gitu. Maka di sini beliau jelaskan yaitu kita hanya diberi target, ya, diberi SKL. Apa SKL al-amalu bihi aja? Ya, apa SKL-nya al-amalu bihi jemaah? SKL-nya al-amalu bihi itu kita mengamalkan ma taqtadihi hadhil ma'rifatu. Kita hanya bisa mengamalkan apa yang ditunjukkan, apa yang itu konsekuensi dan keharusan dari hadhil ma'rifatu. Dari kita mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Kan itu. Apa itu yang ditetapkan wajib diamalkan dari hasil mengenal Allah, Nabi, dan Rasul dan Islam? Berupa itu namanya min apa jemaah?
min lil bayan. Itu minal imani billah namanya min lil bayan, menerangkan apa? Menerangkan ma pada ma taqtadhihi hadhil ma'rifatu. Itu min lil bayan kan, menjelaskan apa saja yang ditetapkan oleh ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, ma'rifatul Islam, yang ditetapkan olehnya. Bila manusia mengenalnya dengan baik dan benar, semestinya apa? Al-imani billah. Nah itu semestinya apa? Al-imani billah, semestinya percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, semestinya begitu. Semestinya al-imani billah, semestinya percaya kepada Allah, mempercayai keesaan, mempercayai wujudnya Allah, mempercayai keesaan Allah, mempercayai Allah maha berilmu, maha mampu, maha kuasa, maha bijaksana, maha kuasa. Ya kan gitu. Untuk mengimani itu, bisa mengimaninya. Karena dari ma'rifatnya jelas, ya kan, udah ma'rifah. Semua bukti-bukti nampak, itu bukti adalah bumi, langit, diri manusia sendiri. Buktinya jelas sekali. Demikian juga di antara SKL-nya, bukti kelulusan, kita telah mengenal dengan benar adalah mengamalkan berupa al-qiyami bi ta'ati. Al-qiyami bi ta'ati, menegakkan ketaatan kepada Allah. Al-qiyami bi ta'ati, menegakkan ketaatan kepada Allah. Itu kita berarti mengenalnya benar. Kita benar mengenalnya. Kalau kita bisa menegakkan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai taatnya kepada Allah apa? Ambruk. Ya kan? Tidak qiyam. Tidak tegak. Masa enggak tegak kan gitu. Kalau suruh mentaati Allah, ambruk gitu. Kayak anak kecil itu. Kalau bermain goyang sekalian itu kan. Goyang sekali. Suruh baca langsung ngantuk. Langsung ngantuk. Kok bisa ya gitu. Bisa gini ya. Sing anak iki guyu sing anak gitu. Bisa. Tapi bermain lama itu kayaknya enggak ada capek itu. Kayak gitu. Udah ayo bermainnya cukup, sekarang belajar dulu itu langsung merah matanya itu, ngantuk aja gitu. Tinggal 5 menit. Berarti orang tuanya kurang paham dasarnya, itu udah berarti terlambat yang menyuruh berarti. Tadi terlambat menyuruhnya, terkadang capek sekali baru disuruh belajar kan itu. Nah, benar aja belajarnya udah fresh, udah cukup ya gitu dong. Sekarang belajar dulu, nanti main lagi nggak apa-apa gitu ya. Ya. Ini juga gitu, kalau disuruh al-qiyam bi ta'atihi langsung ada aja alasannya. Ada aja yang dijadikan alasan. Nah itu kita hendaknya jamaah ditingkatkan ma'rifahnya sehingga bisa apa? Al-qiyami bi ta'ati. Betul-betul bisa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa jamaah mentaati Allah itu? Caranya adalah 2 hal. Bimtisali awamirihi wa jtinabi nawahi. Caranya itu. Itu cara mentaati Allah. Jadi cara mentaati itu adalah perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Itu namanya menegakkan ketaatan. Itu namanya gitu. Jadi perintahnya dilaksanakan, dituruti, terus larangannya dijauhi. Baik itu berupa al-ibadatil khassah maupun berupa al-ibadati al-muta'addiyah.
ibadah khassah, ibadah yang itu mencakup hubungan pribadinya dengan Allah. Ibadah khassah. Maupun ibadah muta'adiyah, ibadah yang ada kaitan dengan orang lain. Dengan sesama hamba, maupun dengan sama manusia. Contoh ibadah khassah, ibadah yang hubungannya dengan diri manusia seperti sholat. Sholat, menegakkan sholat. Sholat sehari semalam 5 waktu. Menegakkan saum Ramadan, saum di bulan Ramadan. Atau yang sunnah, ya, saum Asyura, menghapus dosa setahun yang lalu. Haji, menegakkan haji mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pas baginya kecuali yang sangat hebat. Apa balasannya? Surga. Haji yang mabrur seakan-akan dia adalah seperti baru dilahirkan. Semua dosa-dosanya dihapus. Itu ibadah khassah. Itu Masya Allah Maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Maha pemurahnya Allah Ta'ala, ibadah yang khassah itu tapi sangat tinggi nilainya. Sangat tinggi nilainya. Berarti ada hubungan khusus, hubungan pribadi khusus hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kebaikan kita tergantung bagaimana kita ini menegakkan sholat, saum, haji. Nah itu semua. Qiraatul Quran, dzikir, itu kan itu demikian. Ibadah muta'adiyah, ibadah yang itu ada kaitan dengan orang lain, seperti kita memerintahkan orang lain melaksanakan perkara yang ma'ruf, seperti kita mencegah orang lain dari mengerjakan perkara yang mungkar, seperti kita melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mulia. Jadi seandainya rukun Islam itu ada 6, maka yang ke-6-nya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, al-jihadu fi sabilillah, dan apa yang semisalnya. Ya. Ikhwati yang rahimahumullah, mengamalkan seperti itu, ya, itu namanya apa jamaah? Itu namanya buahnya ilmu. Itu buahnya ilmu. Jadi setelah kita mengetahui, apa harapannya? Mau mengamalkan. Kan gitu kan, mau mengamalkan. Dan memang itu yang bagus jamaah. Karena apa? Karena kita nggak mungkin nggak beramal di dunia ini. Ya kan, nggak mungkin di dunia nggak beramal. Di dunia semua orang pasti beramal, ya kan? Kulun nasi yaghdu. Kulun nasi yaghdu. Semua manusia pasti beramal. Tidak mungkin nggak beramal. Hanya saja amalnya apa? Ada yang famu'tikuha, ada yang mubikuha. Ada yang amalnya bisa memerdekakan jiwanya, menyelamatkan jiwanya, membahagiakan kehidupannya. Ada yang justru mubikuha, menghancurkan dan membinasakan dirinya. Oleh karenanya, sebelum beramal, nomor 1 wajib berilmu dulu supaya amalnya apa? Bisa mu'tikuha, tidak mubikuha, supaya amalnya bisa yang menyelamatkan jiwanya, supaya amalnya bukan yang mencelakakan dirinya, kan gitu. Makanya yang pertama harus makrifat dulu. Pokoknya bahaya kalau orang itu ada Islam, ada Al-Quran, ada Rasul, ada Allah, tidak mau mengenal. Dia berpaling, dia cuek, saya ragu, nggak mau peduli. Ini bahaya. Karena apa? Karena dia pasti beramal. Dia nggak mungkin tidak beramal.
Ya sehari semalam 24 jam pasti kan itu kan, nggak mungkin enggak. Nah itu kan akhirnya salah amal karena nggak mau mengilmu dahulu akhirnya amalnya nanti hanya membinasakan dirinya sendiri, nggak beramal kan gitu. Ya itu ya Pak ya. Nah, makanya ini buku bagus sekali ya kan. Ini Masya Allah mi'ah ya punya gitu kan. Barakallahu limu alifi bagus sekali. Jadi kewajiban pertama itu adalah kita mau mengenal dulu, mau makrifah. Kenapa? Itu supaya kita amalnya tidak mubik, nggak membinasakan kita. Bisa amal yang benar, bisa al-amalu bil ilmi, al-amalu bihi, al-amalu bil ilmi, al-amalu bima taqtadi hadhil makrifah. Sehingga amalnya benar, apa berupa al-imani billah, al-qiyami bi taati. Bisa begitu yang kita kerjakan. Ini kan namanya amal yang bagus gitu. Jangan dibalik, loh, suruh ngaji, ujung-ujungnya suruh beramal toh. Gitu. Nah, jangan gitu loh. Iya itulah yang kita cari, itu yang menyelamatkan. Karena kita nggak mungkin tidak beramal, nggak ngaji pun juga beramal, tapi amalnya itu salah, gitu loh ya kan? Nanti amalnya salah, nggak mungkin orang ngaji orang amal, nggak mungkin. Kalau ngaji nanti amalnya apa? Mengimani Allah. Kalau nggak ngaji imannya memusuhi Allah. Siapa yang bahagia? Yang mengimani Allah, ya kan? Yang mengimani Allah. Kalau ngaji nanti amalnya apa? Al-qiyamu bi taatillah. Kalau nggak ngaji amalnya apa? Mendurhakai Allah. Siapa yang bahagia? Yang ngaji kan? Yang ngaji yang mau al-qiyamu bi taatillah kan gitu. Kalau memang nggak ngaji nggak ngamal. Dia juga ngamal juga, tapi amalnya amal yang akhirnya nggak terarah karena nggak ngaji dulu, nggak mengilmui Allah, nggak mengilmui Rasul, nggak mengilmui Islam kan gitu. Jadi nggak ada orang nggak beramal itu. Itu udah naskulun nasi yabdu, ya kan? Itu udah pasti itu kulun nasi yabdu. Semua orang sehari semalam 24 jam itu mesti itu kan gitu. Itu pasti. Jadi mengisi itu, entah isiannya apa pasti mengisi. Kalau pakai ilmu nanti isiannya bagus. Utang ilmu dulu, ya kan, makrifat dulu, makrifatullah, makrifatul Rasul, ya kan itu, makrifatul Rasul. Nanti isiannya akan bagus, akan terarah, akan barokah, gitu kan, akan barokah kehidupan kita. Ya, akhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Masih diterangkan al-amalu fil haqiqah huwa samratul ilmi. Makanya beramal itu pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Siapa yang langsung beramal, nggak tahu amalnya kayak apa tanpa ilmu, menyerupai Nasara. Dan siapa yang tahu, yakin, tapi nggak diamalkan, menyerupai Yahudi. Itu kan? Tehwah al-amalu bihi, kewajiban yang kedua. Jadi kita harus ya mantep gitu. Di dunia kewajiban kita adalah setelah makrifah apa? Al-amalu bihi. Dan nggak mungkin beramalnya nanti di akhirat, ya kan? Setelah mati nggak ada tugas, nggak ada pekerjaan. Yang ada apa? Al-hisabu wal jaza. Di sana yang ada al-hisabu wal jaza. Amal itu di dunia ini, maka kita perbaiki ilmu kita untuk beramal yang menyelamatkan diri kita. Ya. Yuk, yang ketiga lanjut. Tsani ay ad-da'watu ila ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala ala maratibiha as-salasi aw al-arba'i allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qawlihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Fi surah An-Nahl ayat 100 والخامسة وعشرون والرابعة قوله ولا تجادلوا
ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum fi suratil Ankabut al-ayah as-sadisah wa arba'un. Wala budda li hadhihi ad-da'wati man 'alima bi syari'atillahi azza wa jalla hatta takuna ad-da'watu 'an ilmin wa basiratin. Liqaulihi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Di surat Yusuf al-ayah 108. Wal basiratu takunu fima yad'u ilaihi bi an yakuna ad-da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i wa fi kayfiyatil da'wati wa fi halil mad'u. Yang kedua adalah dakwah kepada apa-apa yang Rasul datang padanya atau apa-apa yang dibawa dari Rasul dari syariat Allah Ta'ala yang maha tinggi di atas tingkatan-tingkatannya yang 3 atau yang 4 yang Allah telah menyebutkannya di firman-Nya, di dalam firman-Nya. Serulah pada jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah atau contoh yang baik, dan berdebatlah kepada mereka dengan cara-cara yang paling baik. Di dalam surat An-Nahl ayat 125. Dan yang keempat, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berdebat kepada ahlul kitab kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali pada orang-orang yang zalim di antara mereka. Dalam surat Al-Ankabut ayat 46. Dan tidak boleh tidak kepada dakwah ini adalah orang-orang yang mengilmui tentang syariat Allah Azza wa Jalla sampai dakwah tersebut dari ilmu dan basirah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ini adalah jalanku, saya dan orang-orang yang mengikuti saya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Dan maksudnya Allah dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Di dalam surat Yusuf ayat 108. Dan basirah adalah apa di dalamnya berdakwah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dai tersebut adalah seorang alim, seorang yang mengetahui tentang hukum-hukum syar'i dan bagaimana cara dakwah dan keadaan orang yang didakwakan. Kewajiban yang ketiga setelah al-ilmu, yang kedua al-amalu, yang ketiga apa ikhwah? Ad-da'watu ilaih. Ad-da'watu ilaih yang ketiga. Ad-da'watu ilaih mengajak kepadanya. Mengajak siapa jemaah? Ya siapapun. Makanya kan dibuang kan makhluk kan itu. Ya siapapun yang kau bisa kau ajak. Ya kan? Ya istrimu diajak, kedua orang tuamu diajak, ya kan itu kan? Itu diajak gitu. Makanya dulu pernah di zaman Nabi SAW itu ada manten-manten anyar. Itu daurah ke Madinah. Daurah yang isi Nabi SAW, yang isi beliau, mungkin dari orang jauh-jauh masih mantannya itu semangat mencari ilmu itu, ditinggal istrinya itu, terus ke Madinah belajar. Setelah mendapatkan 3 pekan itu doloyo-loyo gitu, terus Nabi tanya, memangnya kalian ninggalkan siapa? Kok nampaknya kok kayak gini? Terus baru Nabi membaca itu, ngerti raut mukanya mereka kok gitu anune gitu. Terus mereka tanya, kami ini syababah, kami ini manten anyar gitu.
Akhirnya Nabi nggak marah. Tapi Nabi bilang gini, ya sana pulang dulu. Sana pulang dulu dengan syarat ilmumu selama ini kamu ajarkan ke istrimu. Tapi gitu syaratnya. Gitu. Irji'u wa alimuhun. Gitu. Irji'u wa alimuhun. Pulanglah dan ajarilah mereka. Gitu. Ya. Jadi memang ya oleh-olehnya kita yang paling mahal ya memang juga ilmu itu, ya kan itu. Itu oleh-oleh nek bapak ngaji ya itu ilmu. Gitu. Oleh-olehnya ilmu itu yang bagus sekali. Gitu. Ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kewajiban kita ini kewajiban ya. Ini kewajiban dan kita memang kewajiban yang bagus. Memang dia telah mewajibkan yang bagus. Supaya kita bagus, kan itu. Diwajibkan yang mewajibkan ilmu, mewajibkan mengamalkan, ini mewajibkan mendakwahkan, menyampaikan. Nah itu. Ini untuk kemuliaan kita semua. Kalau orang yang nggak mau berdakwah tuh saya gini bilangnya, kamu mau kendaraan nggak? Kamu pilih naik kendaraan atau jalan kaki? Naik kendaraan, ya, bagus lah itu. Betul kan, makanya kamu mau dakwah nggak mau bagaimana? Ada kendaraan, gitu. Kendaraan akan sampai kepada tingkatan yang tinggi nanti derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kan apa kendaraannya? Dakwah, ya kan? Kendaraannya kan dakwah. Mana ayatnya Nabi kendaraannya dakwah? Ya kan itu kan kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Apa doa itu kan kendaraan kan jalan toh. Itu kan itulah prinsipku, itu jalanku, itulah kendaraanku kan gitu. Ad'u ilallah kan gitu kan. Aku mengajak manusia ke jalan Allah ala basirah itu. Itu kan beliau demikian. Itu kendaraanku itu. Apa kendaraanmu? Kendaraanku itu. Jadi kamu banyak kalau itu bagus. Kamu ke masjid naik apa? Ya naik kakimu apa? Sepeda motor katanya gitu. Loh, aku ya aja kamu bilang kayak gitu kalau jadi bilangnya gitu kok. Katanya, kamu sih naik apa? Ini kakiku katanya gitu. Kamu sih naik apa tadi? Ini kakiku. Duduk motor ya bilang ini kakiku gitu toh. Ya kan sama kayak gini kan sama. Ini kakiku katanya kan gitu. Ini kakiku tadi ke sini. Kamu ya. Nah, ya. Ya. Itu jadi aku ya aja kita memang butuhnya dakwah kendaraan kita kan itu. Itu yang akan menghantarkan kita ke tempat yang jauh tinggi di sisi-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita siapkan semua perlengkapannya kan gitu. Ya gitu ya ikhwah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang ketiga adalah ad-da'watu ilallah, ad-da'watu ilaihi. Apa artinya? Ad-da'watu ilaihi artinya adalah ad-da'watu ila ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ. Itu mengajak manusia kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Apa yang beliau bawa jamaah? Min syariatillahi ta'ala, berupa syariat Allah. Dia mengajak manusia kemana? Kepada syariat Allah. Kenapa? Ya karena hakikatnya syariat Allah adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itulah yang akan menghantarkan manusia kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang manusia di dunia ini yang paling bagus siapa? Yang di atas as-siratal mustaqim. Apa jalannya? Syariatullah, ya kan? Syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kewajiban kita. Kemudian kita jamaah ada beberapa kaidah-kaidah yang kita penuhi supaya dakwah yang kita lakukan itu berkah. Berguna untuk kita yang melakukannya dan berguna untuk orang lain yang kita dakwahi.
Maka dakwahnya beliau terang di sini adalah dakwah yang kita lakukan ala maratibihi as-salasi awil arba. Dakwah itu ada 3 tingkatan atau 4. 3 itu secara pribadi, 4 itu kalau bersama pemerintah. Ya, kalau kita bersama pemerintah ada 4 tingkatan. Kalau kita secara pribadi maka ada 3, kan gitu. Apa 3 itu? 3 itu adalah apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu serulah manusia, ajaklah mereka kepada jalan Allah, satu dengan cara hikmah. Tingkatan pertama itu hikmah, itu kan itu. Yang kedua apa tingkatannya? Al-mau'idotil hasanah. Yang ketiga apa tingkatannya? Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu tingkatan yang ketiga. Apa yang keempat? Yang keempat, ketika sendirian jangan dilakukan. Nanti justru membuat kerusakan yang banyak. Tapi akan bagus jika bersama pemerintah. Makanya di sini ada 4. Karena apa? Karena dakwah semestinya bersama pemerintah sebagai sama-sama 2 tiang penegak perbaikan umat. Apa? 2 tiang penegak perbaikan umat. Jadi penegak perbaikan umat adalah ulama dan pemerintah. Ya, itu namanya 2 penegak perbaikan umat. Nah, itu. Keduanya punya peran yang saling mendukung, ya, saling menguatkan dan saling melengkapi. Nah, kalau berapa pemerintah makanya bisa 4 gitu. Dan yang keempat ini penentu sekali. Ya, berarti penentu sekali, sangat menentukan sekali nomor 4 ini. Karena ini yang akan nanti kalau bisa terlaksana nomor 4 ini yang bagus. Ini yang nanti akan buahnya sangat besar, buahnya sangat banyak. Makanya di pondok itu untuk mengatasi nomor 4 ini supaya yang anak-anak yang nakal-nakal itu gak mempengaruhi yang gak nakal, di pondok itu ditarget. Ditarget. Pokoknya lulus ini syaratnya minimal hafal 8 juz. Itu kan istilahnya senakal-nakalnya orang, sebodoh-bodohnya orang itu biar gak mengganggu orang lain, biar mau menghafalkan paling gak 8 juz. Kan gitu kan, biar membuat itu harus bertanggung jawab kan gitu. Jadi betul-betul dia harus bisa 8 juz kan itu. Itu maunya biar nggak mengganggu. Karena nggak diberi target, yang nggak mau ngaji itu orang ngaji terus, guru ganggu ya halakok kan itu. Hanya ganggu aja pekerjaannya. Toh dia nanti juga lulus kan itu. Nah maka agar nggak mengganggu ditarget. Kalau kamu nggak hafal 8 juz nggak lulus. Harapan biar nggak mengganggu yang baik-baik itu biar nggak dia ganggu kan itu. Nah, kan demikian. Itu kenapa kita ada target itu latar belakangnya itu. Latar belakangnya demikian itu. Ya kalau yang memang kalau nggak ditarget yang baik-baik emang bagus, nggak ditarget pun ya 30 juz. Tapi yang nggak baik kan ganggu terus, toh nggak ada kewajiban. Cuman main ganggu aja tugasnya, makanya ditarget aja lah gitu. Ditarget minimal kan itu. Biar dia itu ya biar untuk mengurangi dia dalam kenakalannya, yang mengganggunya biar dia harus menghafal kan gitu. Pokoknya nggak lulus kan gitu. Nggak bisa kan gitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang keempat sini apa? Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ini kan yang nomor 3 kan? Kita supaya nomor 3 ini jidalnya jadiluhum billati hiya ahsan. Tapi ketika jidalnya enggak bisa dengan ahsan, jidalnya tidak bisa dengan ilmu, jidalnya tidak bisa untuk menampakkan mana yang hak untuk
yakini, untuk menampakkan mana yang batil untuk ditinggalkan. Itu kan namanya jidal yang hak itu apa? Ayo cari yang benar. Antara aku dan kamu ini dialog mencari yang benar untuk dikerjakan, kan gitu. Itu enggak karena itu. Memang tidak karena mencari kebenaran, yang ada hanya mau saling mengalahkan, kan gitu. Nah kalau gini harus pakai penguasa, kan itu, pakai penguasa. Karena ini nggak ada baiknya jidal, nggak ada baiknya karena niatnya nggak mencari kebenaran. Nah yang sepertinya dihukum, kan itu dihukum di sini, ini dia ditindak. Nah maka dengan pemerintah. Karena apa? Karena ini orang yang dolim namanya alladzina dzalamu minhum, namanya orang yang dolim, orang yang dia memang sudah nggak mau mencari kebenaran, walaupun dengan hikmah ya nggak mempan, dengan mau itu hasanah ya nggak mempan, dijidal pun ya nggak mempan, dia memang nggak mau kebenaran, dia memang dolim, dia yang ada maunya kalah tapi dimenangkan, itu maunya kan gitu. Itu yang keempat. Nah menghadapi ini mesti dengan penguasa yang berwenang. Itu ya sama. Itu yang kita bahas sama. Adapun yang selanjutnya kita baca yang lain waktu, insyaallah taala. Nampaknya masih Sabtu lagi ya, masih lukir ini, masih lukir lagi kayaknya. Masih lukir lagi. Ya gitu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.